Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kewirausahaan dengan nama aplikasi yaitu Media Mentor. Media Mentor merupakan jasa pengelola sosial media bagi wirausaha yang baru terjun pada bisnis digital. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Husnil Kamil MT dan Bapak Jeffrey Ramadhani MKom. Fakultas Teknologi Informasi, Departemen Sistem Informasi, Universitas Andalas, tahun ajaran 2023-2024. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari Teams. Yang pertama saya sendiri yaitu Triana Zara Nurhaliza dengan NIM 221522008 sebagai Chief Executive Officer, dan selanjutnya rekan saya yaitu Dia Gustita Akila dengan NIM 221521010 sebagai Chief Technology Officer, dan selanjutnya rekan saya yaitu Laura Iva Razita dengan NIM 221523020 sebagai Chief Marketing Officer. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang startup, job description, logo, dan filosofi, serta yang terakhir yaitu UI design dari aplikasi Media Mentor. Mungkin materi pertama, latar belakang startup, akan dijelaskan oleh Laura. Kepada Laura, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Seiring dengan perubahan dinamika bisnis global, terutama dipicu oleh kemajuan teknologi dan pertumbuhan internet, banyak wirausaha baru yang masuk ke dunia online menghadapi tantangan baru. Kehadiran di media sosial bukan lagi opsional, melainkan menjadi inti strategi untuk membangun brand dan perluas jangkauan. Berusaha yang baru mungkin kesulitan menjaga konsistensi pesan dan desain, serta memahami tren yang sedang berlangsung di dunia digital. Dari situlah Media Mentor hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan ini. Melihat kebutuhan yang tumbuh di kalangan wirausaha baru, kami menyadari bahwa ada peluang untuk memberikan layanan profesional dalam mengolah media sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada job description akan dijelaskan oleh Dia Gustita Akila sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Kepada Akila, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah job description dari Chief Technology Officer atau CTO. Ada 4 job description dari CTO. Yang pertama adalah implementasi strategi teknologi, yaitu mengidentifikasi dan merencanakan implementasi teknologi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kedua, pemantauan tren teknologi. Tetap mengikuti tren teknologi dan memahami bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Ketiga, ada pemantauan kinerja sistem. Memantau kinerja sistem dan melibatkan solusi ketika ditemukan masalah. Keempat, penilaian risiko teknologi, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko teknologi yang mungkin mempengaruhi operasi perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kila. Selanjutnya, job description yang dijelaskan oleh saya sendiri sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Yang pertama yaitu membentuk dan mengkomunikasikan visi dan misi dari perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen risiko. CEO mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai penentu strategi bisnis. CEO bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengeksekusi strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Yang terakhir yaitu pengembangan bisnis. CEO mengidentifikasi peluang pengembangan bisnis baru dan mengarahkan strategi untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya job description yang dijelaskan oleh Laura sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Kepada Laura, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan job description Chief Marketing Officer (CMO). Yang pertama yaitu mengembangkan strategi pemasaran, di mana untuk menentukan dan mengarahkan strategi pemasaran jangka panjang dan pendek
untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya itu riset pasar. Untuk melakukan riset pasar, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta mengidentifikasi tren pasar yang relevan. Selanjutnya itu evaluasi return on investment atau ROI, mengevaluasi ROI dari kegiatan pemasaran dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya itu untuk hubungan pelanggan. Membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan pelanggan serta mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laura. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang logo dan filosofi logo yang akan dijelaskan oleh Kila. Kepada Kila disilakan. Baik, selanjutnya adalah logo dan filosofi dari logo. Logo Media Mentor didesain untuk mencerminkan peran perusahaan sebagai mentor yang peduli dan mendukung dalam membimbing wirausaha baru dan UMKM memasuki dunia bisnis digital melalui pengelolaan sosial media. Logo berupa gambar tangan yang memberikan bimbingan atau arahan, atau gambar yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Logo perusahaan Media Mentor didesain dengan beragam warna. Warna-warni yang cerah dan beragam mencerminkan kreativitas dan inovasi. Terima kasih kepada Kila. Selanjutnya itu penjelasan tentang UI design dari aplikasi Media Mentor. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu launch screen. Jadi launch screen ini merupakan tampilan awal yang disuguhkan kepada pengguna. Pada awal ini akan ditampilkan logo dari perusahaan. Selanjutnya pengguna diminta untuk memilih login atau sign up. Jika pengguna sudah mempunyai akun, maka pengguna dapat memilih login, dan jika belum mempunyai akun, pengguna dapat memilih sign up. Selanjutnya yaitu jika pengguna sudah mempunyai akun, maka pengguna diminta untuk memasukkan username dan password dari pengguna. Selanjutnya, jika pengguna tidak mempunyai akun, pengguna diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Pengguna diminta untuk memasuki email, username, password, dan mengulang dari password tersebut. Selanjutnya, aplikasi akan mengirimkan kode OTP kepada email dan diminta untuk memasukkan kode OTP pada aplikasi. Dan akun akan dibuat. Jika pengguna lupa password, maka di sini juga ada fitur untuk mereset password. Jadi pengguna dapat memasukkan email dan aplikasi akan mengirimkan link kepada email, dan pengguna dapat mengklik link pada email tersebut, dan selanjutnya akan diarahkan ke aplikasi dan diminta untuk membuat password baru. Setelah itu pengguna akan diminta untuk memasukkan password dan mengulang password, dan password akan diperbarui. Selanjutnya untuk tampilan home dan chat akan dijelaskan oleh Kila. Kepada Kila disilakan. Baik, terima kasih. Untuk tampilan home, bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada search bar di paling atas tampilan layar. Kemudian di bagian What Can We Help itu ditampilkan beberapa layanan yang bisa kami tawarkan kepada klien. Totalnya ada 5 layanan, diantaranya adalah konsultasi, riset konten, copywriting, desain konten, dan revisi desain. Untuk deskripsi dari setiap layanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi dengan ahli di bidang media sosial dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan bisnis digital. Ahli sosial media memiliki pengetahuan mendalam tentang tren, algoritma, dan strategi yang dapat membantu perusahaan memaksimalkan kehadirannya secara online. Kedua adalah riset konten.
Riset konten bukan hanya sekadar alat, melainkan fondasi yang mendukung setiap aspek perkembangan bisnis. Dari strategi pemasaran hingga pengembangan produk, pemahaman yang baik tentang audiens dan pasar melalui riset konten akan membuka pintu untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan bisnis dalam era digital yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya adalah copywriting. Copywriting memainkan peran utama dalam membangun merek yang kuat. Copywriting adalah kekuatan yang menggerakkan roda perkembangan bisnis dengan menghubungkan merek dengan pelanggan, memotivasi tindakan, meningkatkan konversi, dan meningkatkan visibilitas online. Copywriting menjadi elemen kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhan setiap bisnis di era informasi ini. Selanjutnya adalah desain konten. Desain konten bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang memberikan nilai tambah kepada pengguna dan mencapai tujuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan yang memahami potensi desain konten sebagai alat strategis akan memiliki keunggulan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah revisi desain. Revisi desain adalah opsi paket yang dapat meningkatkan efektivitas kampanye media sosial Anda. Dengan paket ini, Anda dapat mengoptimalkan tampilan konten Anda untuk mencapai hasil terbaik. Setiap paket revisi desain mencakup evaluasi mendalam terhadap estetika visual dan pesan merek Anda. Tim desain kami akan bekerja sama dengan Anda untuk memastikan bahwa konten media sosial Anda mencerminkan identitas merek dan menarik perhatian target audiens. Selanjutnya adalah tampilan chat dari media mentor. Bisa dilihat bahwa di sebelah kiri adalah tampilan dari halaman chat. Di atasnya ada search bar dan di bagian online menunjukkan bahwa ada pengguna atau teman yang sedang online pada saat itu. Selanjutnya ada list-list dari riwayat pesan. Kemudian di sebelah kanan ditampilkan bagaimana desain dari room chat kita dengan profesional ataupun room chat kita dengan klien. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gila. Selanjutnya yaitu tampilan profile dan subscribe serta proses pembayaran yang akan dijelaskan oleh Laura. Kepada Laura disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan pada profile dan setting. Pada tampilan profile itu terdapat username, email, nomor HP, dan lokasi terhadap pengguna. Selanjutnya itu pada tampilan setting itu dapat pengguna dapat setting akun notification, logout, delete akun, serta ada fitur send feedback untuk mengirim umpan balik terhadap pengguna kepada aplikasi. Selanjutnya itu tampilan subscribe, itu tampilan untuk memilih paket berlangganan. Pada tampilan ini terdapat 3 paket langganan. Pertama itu ada paket UMKM, paket MSME, itu paket VIP. Jika menekan tombol details, itu akan menampilkan details dari setiap paket yang disediakan. Pertama itu ada paket UMKM yang berisi total konten 15 desain dan 2 carousels dan just make a design, bisa membuat idea dan konten from clients, copywriting dan caption, serta hashtag. Untuk isi paket MSMA itu berisi total konten 20 desain, 4 carousels. Tentunya itu bisa ada look for content ideas dan materials. Terus ada copywriting dan caption, hashtag edge content, free post story everyday 1-2 kali, can give concept or material. Selanjutnya itu ada can revisi the design twice.
Selanjutnya itu pada paket VIP terdapat total contents 20 desain dan 8 carousels, look for content idea dan materials, copywriting dan caption, hashtag edge content, free story post everyday 3-5 kali, can give concept or material, can revise the design 4 kali, tentunya request Reels IG atau Instagram. Pada tampilan details ini terdapat tampilan review terhadap pengguna yang telah memesan pada setiap paket yang disediakan oleh aplikasi ini. Selain itu, tampilan pembayaran. Pada tampilan awal pembayaran itu, kita bisa memilih pembayaran, bisa melakukan pembayaran berupa debit, card, mobile banking, dan e-wallet. Selanjutnya, untuk menambahkan kartu debit, itu akan pengguna menekan tombol add card dan menampilkan tampilan add card untuk mengisi nomor baru kredit yang akan ditambahkan. Nah, jika sudah ditambahkan, lanjut untuk melakukan pembayaran dengan menekan Pay Now. Dan tampilan pembayaran berhasil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laura. Selanjutnya yaitu demo dari aplikasi Media Mentor yang akan dilanjutkan oleh Laura. Kepada Laura. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi Media Mentor yang dimana pada tampilan pertamanya itu terdapat tampilan untuk memulai aplikasi dengan memulai login atau sign up. Apabila telah memiliki akun, tekan tombol login, dan apabila belum memiliki akun, bisa klik tombol sign up. Pertama kita coba untuk login. Apabila kita telah mengklik tombol login, akan diarahkan ke page login, dan apabila tidak memilih akun, kita bisa tekan tombol register now. Nah, akan keluar page untuk membuat akun dan ke tombol sign up. Lanjut, pengguna disuruh untuk memasukkan kode OTP yang telah dikirim ke email, dan pembuatan akun pun berhasil. Nah, di sini juga terdapat fitur forget password. Apabila kita mengkliknya, akan menampilkan reset password dengan memasukkan email address, klik send, dan pengguna disuruh untuk mencek email terhadap password, terhadap recover instruction untuk mengubah password. Selanjutnya pengguna disuruh kembali lagi ke aplikasi untuk mengisi password yang diinginkan. Reset password dan reset pun berhasil. Kembali. Nah, untuk memulai dan memasuki
Selanjutnya, untuk memulai penggunaan aplikasi, klik tombol login dan akan diarahkan ke tampilan utama, yaitu tampilan home, di mana pada tampilan home ini terdapat layanan yang disediakan oleh aplikasi Media Mentor ini. Terdapat 5 layanan, yaitu pertama layanan konsultasi yang bisa kita lihat detailnya. Kedua ada layanan riset konten. Selanjutnya itu ada layanan copywriting. Ada layanan desain konten. Itu ada layanan revisi desain. Selanjutnya itu ada tampilan room chat terhadap pelanggan dengan tim yang telah berlangganan. Di sini ada tampilan pengguna yang aktif, dan di sini ada tempat room chat bersama tim yang telah dipesan. Kita klik dan ini merupakan tampilan room chat Teams pelanggan. Selanjutnya itu tampilan subscribe atau tempat pemilihan langganan yang disediakan oleh aplikasi Media Mentor. Di sini ada 3 paket langganan, ada paket UMKM, paket MSME, ada paket VIP. Di sini kita bisa lihat detailnya. Di sini terdapat detail paket UMKM. Nah, di bawahnya itu terdapat review pengguna yang telah menggunakan paket ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk memesan paket langganan, pelanggan bisa memilih beberapa metode pembayaran. Di sini bisa menggunakan debit, mobile banking, dan e-wallet. Di sini apabila pelanggan ingin menambahkan ID card, bisa klik ID card dan mengisinya lalu membayarnya. Pembayaran pun berhasil. Selanjutnya itu ada tampilan profil. Pada tampilan profil ini terdapat username, email, nomor HP, dan lokasi pelanggan. Nah, pada pojok kiri atas itu terdapat tempat setting aplikasi, di mana di sini dapat menyeting akun, notification, like, logout, delete akun, dan di sini juga ada fitur send feedback. Oke, mungkin sekian dulu demo aplikasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.